Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi', maqalah yang keempat, an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, yaitu Sayyidina Utsman bahwasanya beliau berkata, alamatul arifina thamaniyatul asya. Telah berkata Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu alamatul arifin, orang yang disebut ahlil ma'rifat, orang yang arif, tamaniyatu asya. Ada 8 ciri, ada 8 parameter orang yang disebut dengan orang arif, orang yang bijaksana, dan orang dalam konteks tasawuf disebut dengan ma'rifat, ma'rifatullah. Apa itu? Yang pertama adalah qalbuhu ma'al khawfi wal roja. Orang yang hatinya adalah disertai rasa takut dan harap. Jadi seseorang yang arif, ciri satunya menggunakan qalbun di dalam hal mengambil putusan, menentukan dan mengirim sinyalnya kepada otaknya itu pakai hati, bukan pakai nafsu. Ini yang pertama. Jadi kembali ke Imam Ghazali bahwa hati kal malik, al qalbun kal malik, wal aqlu kal wazir, seperti menteri. Jadi menteri harus ikut presiden. Nah, karena itu dalam segala hal seseorang yang arif itu harus menggunakan hatinya sebagai panutan, sebagai raja di dalam mengambil keputusan sehari-hari. Yang kedua adalah orang yang disertai ma'al khawfi war roja. Orang yang arif ada rasa takut dan rasa harap. Tidak semuanya takut, maka dia akan cenderung putus asa. Dan juga tidak merasa rojak, berpengharapan, beroptimis terus, padahal ada kekurangan. Jadi seorang yang betul-betul orang arif itu adalah yang menyeimbangkan antara rojak dan khauf. Wa aslul khauf ma'rifatul qalbi bi jalalillah. Dasar asar khauf, rasa takut pada Allah itu ma'rifatul qalbi, yaitu mengetahui hatinya bi jalalillah terhadap Allah yang maha kuasa,
biqahrihi, dengan memaksanya, wa ghinaihi, dengan kekayaan Allah yang tak terbatas, an jami'i khalqihi, dari seluruh makhluknya, wa syadidi iqabihi, dan Allah lah yang memiliki dahsyatnya dari iqabi, ancaman dan siksanya, liman asahu, kepada orang yang bermaksiat kepada. Jadi itu pengertian dari khauf. Bapak Ibu sekalian, fasa'am min hadhil ma'rifah, lalu berkembang pengetahuan ini, yaitu rasa takut yang dinamakan dengan makrifat. Ya. Halatus sama khauf. Dengan rasa itu semua berarti akan khauf. Jadi karena kita sudah makrifat terhadap siapa Allah, kekuasaannya, memaksaannya, siksanya, ya, dan seluruh nikmat-nikmatnya itu, sehingga orang itu punya rasa khauf. Karena Allah memaksa, Allah itu maha dahsyat kalau menyiksa. Nah, ini adalah melahirkan khauf. Wa thamaratuhul maksudatu minhu tarkul ma'asi. Buah dari ma'rifatullah dalam hal khauf ini adalah wa thamarul maksudatu, buah dari yang dituju dari orang khauf itu, minhu dari khauf adalah tarkul ma'asi, orang itu meninggalkan maksiat. Jadi kalau orang tidak ada khauf, remnya blong. Terus melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan seterusnya karena tidak ada rem. Kalau orang sudah ada khauf, alhamdulillah, moga-moga kita itu ada remnya. Tidak rojak terus, tidak menjalani sesuatu yang tanpa rem, itu bahaya. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, wa aslur roja, dan dasar asar dari roja itu adalah ma'rifatul qalbi, yaitu adalah pengetahuan yang ada di dalam hati, sya'ata rahmatillah, yaitu berharap terhadap rahmatnya Allah. La yadkhul jannah illa birrahmatillah. Seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rasulullah ditanya, bagaimana dengan engkau yang maksum? Wala ana, termasuk saya. Saya masuk surga bukan karena saya hebat, tapi saya masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita mohon rahmat Allah. Wa azimi wa fadlihi, kebesarannya, karunianya, fadli. Karena itu kita setiap malam insya Allah sholat lil fadlillah. Mohon anugerah, mohon karunia dari Allah. Wa jamilihi wa'dihi, dan keindahannya terhadap janji-janjinya Allah. Itu semua Allah menunjukkan Allah mempunyai segala sumber kenikmatan dari kenikmatan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Liman ata'ahu, kepada orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang hati-hati, maka dia adalah orang yang khauf, berarti dia adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Sebaliknya, orang yang rojak berarti adalah liman ata'ahu, kepada orang yang taat kepada Allah. Itu Bapak sekalian. Bayan sya'u min hadil ma'rifah halatan farojun tusamma roja. Lalu dari sikap yang Allah memberi nikmat, Allah memberi rahmat, maka pengetahuan ini adalah melahirkan sebuah farohan, halatan,
Ya, keadaan yang indah, yang bahagia, tusamma roja, disebut dengan roja, orang yang berpenggerak. Boleh orang berdoa, minta ini, minta itu boleh. Karena Allah akan aina su'ali fa'ati. Siapa yang meminta aku beri. Ud'uni astajib lakum. Ya. Wa thamaratul maksud, dan buah dari yang dituju proses roja ini, minhu artinya roja adalah al-musara'atu fil khairat, adalah bergegas untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau orang khauf, maka dia bergegas meninggalkan maksiat. Tapi kalau orang roja adalah orang yang musyara'atu fil khairat, yaitu bergegas untuk berbuat kebaikan. Ini yang pakai orang yang roja dan khauf. Ruwaya annahu sallallahu alaihi wasallam qol mastama'ar raja'u wal khaufu fi qalbil mu'minin. Tidaklah seseorang bergabung harapan dan rasa takut pada orang yang beriman. Pasti ada orang beriman itu ada roja dan khauf. Illa atau Allah azza wa jalla ar-roja wa ammana minal khauf. Melainkan Allah pasti memberinya harapan dan mengamankan dirinya dari ketakutan. Itu Bapak sekalian ya. Jadi tidaklah bergabung harapan dan rasa takut pada seorang beriman, melainkan Allah akan memberikan harapan dan mengamankan dirinya dari ketakutan. Jadi kalau orang itu seimbang antara roja dan khauf, nggak ada yang takut. La tazan. Semua urusan akan Allah selesaikan. Asalnya dua itu. Karena itu ciri orang beriman ya roja dan khauf. Karena apa yang kita lakukan bukan kita yang menentukan. Yang Allah menentukan kita adalah Allah. Karena itu kita harus muraqabah. Muraqabah terhadap af'al kita, perbuatan kita, ya Allah yang menjalankan. Kita bisa bicara, kita punya apa saja, itu Allah, bukan milik kita. Begitu juga sifat-sifat serta ma'iyah, yang itu semua ada di dalam muraqabah yang kita jalani itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa lau an buka dawu'ata wa buka ahli ardi ya'dilu buka Adam ma'adallahu. Seandainya tangisan Nabi Daud dan tangisan penghuni bumi dibandingkan dengan tangisan Nabi Adam, maka itu tidak bisa menandinginya. Jadi dengan demikian, orang kalau melakukan kesalahan harus nyesel. Harus an-nadam wal baqa. Orang kalau merasa salah dan sudah mengakui kesalahan harus menyesal, dan dia harus dalam posisi menangis. Dan itu menunjukkan kita menyesal semenyesalnya. Nah karena itu yang ketiga, yang pertama tadi disebut dengan bil kolbin, yang kedua roja dan khauf, yang ketiga walisanahu ma'al hamdi wassana, lisannya disertai memuji dan menyanjung, wassana menyanjung terus. Jadi ini Imam Ghazali menyebut al-aqobatul syukru walhamdu. Selalu hidupnya itu selalu memuji dan menyanjung Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah yang keempat ya, ciri-ciri yang kedelapan. Yang kelima yaitu wa'ainahu minal hayat wal buka. Maka matanya disertai rasa malu dan menangis kalau dia mengakui terhadap kesalahannya itu.
Berarti itu yang keenam. Jadi matanya itu menangis, dirinya merasa malu terhadap apa yang sudah dilakukan, yang itu salah-salah, itu harus malu dan juga harus menangis. Sedangkan ketujuh, Bapak Ibu sekalian, wa iradatuhu ma'at tarku waridho. Kehendaknya, apa yang dia inginkannya, apa yang kita maui, harus disertai meninggalkan, ya, dan itu semua dengan ma'aridho waridho, yaitu dengan ridho Allah. Artinya kehendaknya itu, artinya kita jangan menganggap kehendak kita itu harus harus selalu dikabulkan oleh Allah. Belum tentu. Mungkin dikabulkan dengan cara lain. Karena kalau dikabulkan dengan yang kita minta itu seringkali itu tidak bermanfaat. Karena itu kita harus ridho terhadap apapun keputusan Allah. Aima'atarki iratin nafsah, yaitu meninggalkan kehendak dirinya. Jangan memaksakan kehendaknya. Ya Allah, saya minta ini, berikan. Kalau diberikan yang lain, terima. Itu artinya kita itu ridho ma'a kismatillah. Ridho terhadap pembagian Allah. Wa ma'ar ridho li'irodati ta'ala linnafsil arif. Dan ridho kepada kehendak Allah kepada diri orang arif. Fal arifu muradun la murid. Maka orang arif adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang berkehendak. Itu yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian, maksud dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, orang arif itu kesimpulannya di sini yang ketujuh. Orang yang dikehendaki, bukan orang yang berkehendak. Yang maha berkehendak adalah Allah. Maka itu, insya Allah, kalau saya dikehendaki oleh Allah jadi ini. Bukan kalau jadi ini diri saya, bukan. Karena itu memang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena itu, Bapak-Ibu sekalian, biasakan kita membaca, mengucapkan insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Bukan ini kehendak saya. Manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak punya kemampuan apapun menentukan. Yang bisa menentukan adalah Allah kita. Nah, dengan demikian, yang ke-8 adalah at-tarku dunya wa talabur ridha maulahu. Yaitu meninggalkan dunia. Artinya jangan terlalu hubud dunia. Sebaliknya, wa talabur ridha maulahu, dan mencari keridhaan Allah. Jadi dengan demikian, Bapak sekalian, 8 inilah orang yang disebut dengan orang yang arif, orang ma'rifatullah. Kita bisa introspeksi, apakah kita sudah menjadi orang arif, orang bijak, yang bisa menghantarkan kita ke ma'rifatullah. Maka ada 8 yang telah kita bahas seperti yang kita urai di atas. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyima bi ulumiyya fidarain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamis, dan maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu annahu qala karamallahu wajhah. Yang kelima ini diceritakan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, la khairu fi sholati la khusyuk fiha. Tidak ada sholat yang tidak khusyuk di dalamnya. Ya mungkin olahraga saja. Meregangkan ketegangan, berdiri, rukuk, sujud. Ali mengatakan, la khairu fi sholatin. Tidaklah ada kebaikan di dalam sholat. La khusyuk fiha. Kalau tidak khusyuk di dalamnya. Karena itu,
Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar khusyuk di dalam sholat. Fal khusyuk bijus in minna sholat, karena khusyuk itu bagian dari sholat. Ya kalau tidak sholat, kalau tidak khusyuk, bukan sholat. Wajibun laisa bisartin. Kewajiban itu beda dengan syariat. Sebagai hal wajib, ya, wajibun itu wajib. Laisa bisar bukan sekedar syarat, tidak. Karena sholat itu harus khusyuk. Kama kalau Syekh Ahmad Bukhari, Imam Nahrawi, seperti guru-guru kita, seperti katakan salah satunya adalah Imam Nahrawi. Jadi dengan demikian kita belajar harus sholat dengan khusyuk, khudur, tumakninah. Allah telah memberi wahyu kepada sebagian nabi-nabinya, ya, abdi habli min ainika tumu, wahai hambaku, berikanlah kepadaku dari linangan air matamu. Ya, kadang-kala insya Allah ya Bapak sekalian, kalau sholat malam itu lebih mudah untuk nangis, lebih mudah untuk tumus di dalam hati. Wa min qalbikal khusyuk, dan khusyuk dari hatimu, kemudian kamu berdoa. Pak ini astajib laka, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Wa anal qaribul mujib, dan aku adalah orang yang dekat, serta aku maha yang mengabulkan. Syaratnya khusyuk. Berdoa dengan hati, bukan berdoa dengan mulut. Itu yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kedua, wala khara fi shaumin lam ti'a fihi anil lagwi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa yang tidak mencegah dirinya dari lagwi, membual, omong kosong. Jadi mengapa orang puasa itu juga bukan puasa dari badannya, mulutnya tidak makan, tetapi juga puasa hatinya, puasa mulutnya dari bicara yang tidak-tidak, dan ini menjadi bagian dari ciri kesempurnaan dari orang yang puasa. Yang ketiga, waqala Sayyidina Ali, wala khairan fi qiraati la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan, artinya tidak sempurna kebaikan siapa? Fi qiraatin, orang yang membaca Quran, la tadabbara, maka dia tidak ada perenungan fiha, di dalam membaca Quran itu. Artinya kalau membaca Quran itu diangen-angen sak maknane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Nah, itu ya. Kalau kita pakai puji-pujiannya Sunan Kalijogo itu. Tombok ati itu ono 5. Salah satunya adalah membaca Quran dan mengangen-angen, merenungkan terhadap makna di dalam Al-Quran itu. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, wa qala mu'allif wala khaira fi ilmin wala wara'. Tidak ada kebaikan orang yang berilmu kecuali dengan wara'. Wara' adalah sikap kehati-hatian, menjaga kepantasan, menjaga muruahnya di depan umum. Yang sering saya katakan itu jangan sembarangan berpakaian. Ya, jangan membuka aurat. Orang yang sudah berumur 50-60 ke atas sebaiknya ya pakai kopiah. Kalau ibu-ibu ya pasti ya pakai jilbab. Ngomong di depan umum jangan ngakak. Itu muruah. Itu menjaga murah. Berarti orang itu waro. Jadi beliau mengatakan tidak ada kebaikan di dalam ilmu orang yang berilmu kecuali dia waro. Orang menyebut gini, semakin tua padi itu semakin merunduk. Tapi kalau padi yang nggak ada isinya itu menjulang ke atas.
Jadi kalau orang banyak ngomong, orang sering menonjolkan diri, itu sebetulnya adalah tidak berisi. Dia tidak warok. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, tidak ada sebuah kebaikan orang berilmu kalau dia tidak warok. Anis subhat wal muharramat, dari segala yang ada subhat yang haram, fihi, di dalam ilmunya itu, ayma'al ilmi, yaitu semuanya disertai dengan ilmu. Jadi orang berilmu semakin merunduk, semakin hormat, semakin mendengarkan kepada ilmu-ilmu orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manit tako subhat, siapa saja yang takut terhadap yang subhat, faqatis tabarolidinihi wa ardihi, maka sungguh ia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan juga kepribadian. Artinya dia adalah meninggalkan subhat, berarti takut. Wa man rafa'a subhat, dan siapa saja yang menggampangkan terjerumus dalam hal subhat, ya rezeki dan apapun yang dilakukan pada subhat, waqa'a fil haram, maka ia telah terjerumus dalam hal keharaman. Jadi dengan demikian kita harus hati-hati. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wala khaira fi mali la sakhawata fihi, tidaklah ada kebaikan orang yang berharta kecuali dia kedermawaannya, orangnya lomo terhadap rezeki yang dia miliki. Selama ada uang, selama bisa membantu-bantu. Jangan semua ilmu semuanya diperdagangkan. Sedikit-dikit amplop, sedikit-dikit minta uang, jangan. Karena Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki itu juga harus ditasarufkan di jalan Allah. Jadi jangan semuanya untuk diri sendiri. Ada sebagian untuk hak sosial yang harus kita lakukan, yang kita harus berikan. Karena apa? Rasulullah bersabda, ma fataha rajulun baba' ngatiyatin bisodakin arsilahu. Tidaklah seorang laki-laki yang membuka pintu pemberian sebagai sodakoh atau silatin atau menjaga persaudaraan, illa zadallah biha kasrotan, melainkan aku memberi tambahan kepada orang itu lebih banyak. Jangan takut miskin karena sodakoh. Itu Bapak sekalian. Jangan takut kita terkurang harta kita karena sodakoh. Justru sebaliknya, tanfa'il bala, dengan sodakoh itulah yang menamai kita dari seluruh bala. Dan yang kedua, justru Allah akan ila zadahullah biha kasrotan. Allah justru akan menambah yang lebih banyak. Sebaliknya, wa ma fataha rajulun babal mas'alatin yuridu biha kasrotin. Dan tidaklah seorang laki membuka pintu permintaan yang ia menginginkan lebih banyak. Artinya ada orang yang selalu minta ini, minta itu, dan sebagainya. Illa zadallah biha qillatan, melainkan Allah akan menyedikitkan. Jadi dengan demikian kita harus banyak sedekah. Allah akan memberi. Kalau kita pelit, ya selamanya akan pelit, dan dari situlah dia yang merasa kurang. Dia menjadi fakir karena dia merasa kurang dan selalu mempunyai sikap yang meminta. Nah, di sini Allah mengatakan illa zadallahu biha qillatun, kecuali Allah akan menyedikitkan rezeki. Paling ya gitu-gitu. Orang pelit itu biasanya juga nggak akan kaya-kaya karena dia Allah sedikitkan. Nah, yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wala khaira fi ikhwatin wala khifdha fiha, tidak ada kebaikan
dalam hal persaudaraan yang tidak ada memelihara padanya. Artinya kita harus menjaga silaturahim, silatul fikr, silatul ilmi, dan sebagainya. Itu semua harus kita lakukan untuk menjaga silaturahim. Jadi silaturahim, maaf, jangan hanya saat ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, ya sudah. Itu adalah orang yang teman. Kalau teman itu adalah orang yang hanya menemani saat senang. Saat 1000 orang tidak menyukai, ya, kemudian dia tetap menyenangi, itu namanya sahabat. Nah, itu bedanya teman dengan sahabat. Kalau teman adalah teman bersenang-senang saat 1000 orang memusuhinya. Tapi kalau sahabat adalah saat 1000 orang memusuhinya, maka dia tetap bersama kita, bersama diri kita, maka itu sahabat. Karena itulah mengapa Rasulullah memanggil orang di sekelilingnya dalam berjuang itu disebut dengan sahabat. Sahabat Rasulullah. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu yang diikuti oleh orang-orang Ahlus Sunnah Jamaah yang mengatakan siapa yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan berjamaah dalam konteks kepada sahabat-sahabatnya. Ruya anain Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi ikhwanis saffa. Tetaplah kalian dengan saudara-saudaramu itu yang tulus. Kecuali anak keperluan itu tulus. Sok mendadak akrab karena ada kepentingan. Mendadak mendadak care karena ada kepentingan. Kira-kira banyak nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Lek ono kepentingan itu, kalau ada kepentingan itu, cukup. Tapi kalau tidak ada kepentingan, nggak ada batang hitungnya. Nah, ini Rasulullah mengendaki tidak boleh. Rasulullah mengatakan, alaikum bi ikhwani sofa. Jagalah ketulusan di dalam silaturahim, persaudaraan di antara kamu. Fa'innahum zinatun fil roha wa ismatun fil bala. Karena mereka adalah penghias di kala lapang dan menjadi pegangan di kala susah. Itu sahabat. Itu saudara yang sejati, itu seperti itu. Fa'innahum zinatun fil roha. Mereka adalah penghias di kala kita dalam keadaan susah. Ya. Wa ismatu fil bala, dan dia menjadi pegangan kita ketika kita dalam keadaan kekurangan. Nah, itu namanya sahabat. Rasulullah menghendaki seperti itu. Waruya Abu Zubair an Suhail ibnu Sa'din annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abu Zubair meriwayatkan Sayyidina Sahal dan bin Sa'ad, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u kasiratun bi akhih, seseorang menjadi banyak karena saudara. Betul atau betul? Kalau kita sendiri, ya sapu lidi. Kita kalau sendiri itu lidi. Tapi kalau kita banyak menjadi sapu lidi. Nah, karena itu kita menjadi banyak karena kita adalah bersaudara. Wala khaira fi sohbati man la yarolaka minal haq. Tidak baik dalam berhubungan dengan orang yang tidak melihat untukmu suatu kebenaran. Ya, konco itu lek koncone salah ya diingatkan. Tapi kalau teman nggak mau mengingatkan, yang penting senang-senang. Nah, teman yang baik adalah teman yang mau untuk memberitahu dan mengingatkan kalau kita sedang salah. Itu teman yang baik. Misla mataro lahu, seperti kebenaran yang engkau lihat untuk dirinya. Jadi melihat orang lain itu seperti kita sendiri.
Kalau orang lain salah, jangan dibiarkan. Kita harus masuk untuk bisa menyelesaikan atas atau meluruskan lagi atas kesalahannya. Dan yang ketujuh, wala khaira fi nikmatin la baqa'a fiha, tidaklah ada kebaikan bagi sebuah kenikmatan la baqa'a fiha, kecuali yang tidak ada kekekalan di padanya. Artinya nikmat pun akan kekal kalau kita baik. Tapi kalau nikmat kita kufur, Allah akan mengadab. Itu Bapak sekalian ya. Wa kana ba'dhum du'a bihadza du'a. Ada sebagian ulama yang membuat doa seperti ini. Allahumma la tusallibu minni nikmatan an'amta biha 'alaiha. Ya Allah, janganlah engkau renggut dari kenikmatan yang telah engkau karuniakan hal itu kepada. Karena nikmat itu penting. Allah kalau sudah membentuk, kalau Allah sudah marah, itu adalah yang sangat kita takut. Karena itu nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang terakhir adalah wala khairun fi du'ai ila ikhlas fihi. Tidaklah ada doa yang baik, yang tulus, illa ikhlas fihi, kecuali ikhlas di dalam berdoa itu. Apakah orang berdoa tidak ikhlas? Ada. Ya Allah, saya mau ini. Kalau tidak begini saya nanti bagaimana ya Allah? Saya bukan siapa-siapa lagi. Nah, itu berarti doa tidak ikhlas karena doanya memaksa Allah. Itu tidak patut. Jadi dengan demikian, la khaira fil du'a illa ikhlasa fihi. Tidaklah ada kebaikan saat berdoa kecuali di dalam doa itu harus ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadil qulubu awiyatin, sesungguhnya hati itu seperti bejana. Bapak Ibu sekalian tahu bejana? Bejana itu kita ada kendil ya. Kendil, baskom, ya tempat kita masak itu ya. Fa khairha awaha. Bejana itu baik atau buruk adalah bagaimana dia bisa menampung. Kalau bejananya itu bocor, nggak nyambung. Artinya kalau kita berdoa dengan ikhlas, tulus, maka dengan demikian wadah itu tidak bocor. Jadi hati kita penuh memohon Allah itu terus utuh. Tapi kalau kita tidak ikhlas dalam berdoa, bocor terus. Dikasih lupa. Ini manusia. Kalau sudah berkeinginan terus mendekati. Tapi kalau sudah dikasih, lupa. Itu manusia. Nah, ini akan bocor. Maka tidak ada baik doa seperti itu. Orang yang bocor. Fa'idha sa'altumullah fas'alhu. Ya. Apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah kalian akan hal itu. Karena apa tadi? Baskomnya itu, bejananya luas. Wa'atmum wasikuna bil ijabah, maka aku akan mengabulkan secara penuh doa itu. Coba, jenengan punya bejana, bocor, airnya berkurang nggak? Berkurang. Jenengan jalur Gusti Allah, tulus, ikhlas, penuh tadharu. Kira-kira hati panjenengan kita semua penuh dengan pengharapan kepada Allah tidak? Berpengharap. Nah, itu seperti itu Bapak sekalian. Jadi kalau berdoa yang ikhlas, yang betul-betul khusyuk. Fa innahu la yastajibu du'a. Ya, karena Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, man ta'a, orang yang berdoa, ya, mengabulkan orang yang berdoa dhahru qalbi ghafil, kepada orang yang ghaflah hatinya.
Orang yang lupa itu adalah minta pakai mulut tapi hatinya kemana-mana. Matanya jelalatan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita ketemu orang tua kita atau ketemu atasan kita. Kita ingin menyatakan apa, mau pindah tempat, katakan mutasi. Mata kita jelalatan. Hati kita tidak khudur, ngomongnya itu sudah nggak teratur. Pak, aku sudah cocok ini aku njaluk, saya mau pindah. Loh, ini atasannya, loh gimana? Nah, dengan demikian, menurut Sayyidina Ali, la khaira fi du'a illa ikhlasa fihi, maka tidak ada doa yang baik yang akan diterima kecuali dalam berdoa itu. Itu Bapak sekalian ya. Ini ada 8 yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir itu hadis dari riwayat Imam Tobroni. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga yang kita kaji pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridha ma'unah, dan ini selalu kita cerna di dalam diri kita, sehingga diri kita itu betul-betul orang yang arif, dan betul-betul apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yaitu kita harus khusyuk dalam sholat, yang pertama. Yang kedua adalah jangan bicara yang tidak baik, yang kosong. Yang ketiga adalah membaca Quran, direnungkan maknanya. Yang keempat adalah kita selalu warok di dalam berbuat kebaikan. Yang kelima adalah kita dermawan. Yang kedermawan atas harta kita. Yang keenam adalah kita menjaga persaudaraan. Yang ketujuh adalah menjaga kekekalan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedelapan adalah kita khusyuk ikhlas di dalam berdoa. Insya Allah itu semua ada di dalam diri kita, dan kita paling tidak berupaya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.